Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Adil Katalino, Bacuromin Kasuraga, Besengat Kajubata. Rahayu. Pengetahuan tentang saudara empat atau pahari epat menurut spiritual dan kebatinan suku Dayak Ngaju dan vaksin adalah usaha lahir. Tidak ada salahnya kita juga berjuang dengan usaha batin. Jadi usaha atau perjuangan secara lahir dan batin tentunya akan lebih sempurna, bukan? Oke, salah satunya seperti cara kultur Dayak ini. Sebenarnya kalau bukan karena pandemi yang mendunia selama ini, meski sudah agak berkurang namun belum tuntas 100%, topik yang dibahas kali ini kemungkinan besar tidak akan keluar ke publik karena terlalu privasi sekali. Tapi oleh keprihatinan yang mendalam akibat dampak pandemi, akhirnya memaksa admin untuk memberitahukan hasil penelusuran, penelitian, pengamatan, budaya, tradisi, nasihat dan petuah dari para tetua adat suku Dayak Ngaju dan kepada admin tentang salah satu rahasia sehat jiwa raga bagi kita semua. Rahasia tersebut adalah untuk menambah kekuatan semangat, kekuatan spiritual, dan kekuatan batin yang lebih baik bagi setiap orang. Saya meyakini saudara akan lebih cepat memahaminya, terutama bagi saudara saya 405 suku Dayak se-Borneo, Kalimantan, se-Nusantara, dan semua ras Austronesia, dikarenakan latar belakang budaya yang sama daripada ras atau suku lain yang mungkin mengalami kesulitan untuk memahaminya. Saya berharap agar semua saudara bisa merasakan sehat seperti saya yang hampir tidak pernah sakit, bahkan dapat melewati pandemi tanpa terpapar hanya dengan rahasia sederhana seperti yang akan saya uraikan nanti. Dampak positifnya, saudara akan selalu sehat, jarang sakit, dan punya kekuatan badan melebihi manusia biasa, sebagai manfaat utama bagi orang yang memahami dan mengamalkan tentang pengetahuan saudara empat ini. Alasan terakhir adalah karena admin juga pernah berjanji menguraikan tentang saudara empat ini secara mendetail pada konten terdahulu. Maka dalam kesempatan ini, mau nggak mau, kita akan sampaikan secara sederhana, walau itu hanya menurut pengetahuan admin yang dangkal. Tidak bermaksud menggurui, namun berbagi pengetahuan dan pengalaman saja. Dan yang terutama, tidak bermaksud merendahkan satu pihak, baik agama, kepercayaan, suku, ras, dan golongan manapun. Yang tertarik silahkan dicoba, yang tidak berminat silahkan berlalu dengan damai. Dan terakhir, admin berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Baik, kita coba uraikan satu persatu seperti sebagai berikut. Proses kejadian seorang anak manusia dalam kandungan ibu. 1. Bulan 1-3, berwujud jaran sperma saripati tanah, inti darah putih dari bapak. Kemudian bersatu dengan indung telur saripati tanah, inti darah merah dari ibu, yang akhirnya membentuk segumpal daging. 2. Bulan 3-5, berbentuk janin, sudah mulai tumbuh darah, terus rapi,
warna merah. 3. Bulan 5-6, janin hampir semua sudah terbentuk. Hari-hari unsur angin warna hijau. 4. Bulan 7-9, bayi sudah sempurna. Terpenuhi unsur tanah warna hitam. Jadi selama dalam kandungan berbahan yang sama, selain anak manusia, juga terjadi pula proses pembentukan 4 saudaranya, yaitu tubania, tambuni, pusar, dan darah, yang bertugas menjaga pertumbuhan sang anak manusia dari alam kandungan lahir bersama secara nyata. Mengawal sang anak manusia selanjutnya dalam bentuk gaib atau roh, atau dengan kata lain dipercaya orang Dayak selalu melindungi hidup bayi atau anak manusia tersebut sepanjang hidupnya. Prosesi penciptaan dalam kandungan ini juga melibatkan pencitraan Tuhan Yang Maha Esa melalui Raja Ujo Kanduang atau 7 malaikat yang ditugaskan melengkapi struktur tubuh sampai berfungsi dan sempurna, serta juga menemani sang anak manusia sampai sang anak manusia diberi nama. Kurang lebih saat usia kandungan 9 bulan 10 hari, sang anak manusia dilahirkan melewati lawang langit atau gua garba sang ibu, dibarengi tukio atau kata pertama, sehingga sempurna jiwa dan raganya, sekaligus penanda awal kehidupannya di dunia panah lewu jam tengah. Cara pembangkitan dan penyelarasan saudara empat atau Pahari Epan menurut spiritual Dayak Ngaju dan 1. Cara Dayak Ngaju keheningan atau cara tradisional. Sediakan 1. Penduduk atau padalukan si bayi. 2. Ada mangkok tambak sebanyak 7 buah bila anak laki-laki dan 5 buah tambak bila perempuan, dengan gilingan pinang seperku sebanyak 3 pasang untuk 1 tambak. 3. Buah kelapa tembaga enyuh kaki lambungnya yang sudah dikupas kulit luarnya dan masih ada serabut dalamnya. Kemudian ujungnya dililit dengan benang yang sudah ada jarumnya sebanyak 7 lilitan untuk anak laki-laki dan 5 lilitan untuk anak perempuan. Ini adalah simbol pengganti kepala, tubuh, urat nadi, sumsum dan tulang manusia serta lambang air kehidupan atau danum karingan yang ada di dalam kelapa tersebut. Catatan, tidak boleh menggunakan benang berwarna hitam. 4. Gula merah 1 bungkus sebagai simbol pengganti darah manusia. 5. Ada uang ringgit atau logam di mangkok tambak. 6. Ada mana sembelih untuk jiwa atau penetang pembaruan di mangkok tambak. 7. Ada beras pembaruan sebagai berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Catatan, semuanya diletakkan di atas kain kaki berwarna putih. Pembangkitan atau penyelarasan. Pertama, melakukan mandi untuk menyucikan segala kekotoran dalam tubuh. Kedua, menyebut atau memanggil nama saudara empat dalam setiap langkah dan perbuatan sehari-hari. Diamalkan 41 hari dan kalau belum bangkit, diamalkan selama 41 Jumat. 2. Cara Dayak Ngaju Islam. Setelah sholat 5 waktu, tawasul al-fatihah kepada Rasulullah, 4 malaikat, 4 sahabat Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani dan waliullah setempat atau guru yang mengajarkan, orang tua dan sesama muslim, dan terakhir diri pribadi beserta saudara empat yaitu Tambuniah, Suriah dan Jamaria di atas, diamalkan secara rutin terus-menerus
syariat, ada penduduk alas kain kaki putih. 3. Cara daya maju Kristen. Hampir sama seperti cara tradisional, bedanya hanya pada nama seperempat. Namanya yaitu Eli, Lama, Sabak, Dani, dan nama malaikatnya Israel, Mikael, Israel, dan Israel. Kemudian, cara mengetahui saudara empat sudah bangkit atau selaras dalam tubuh. Pertama, duduk rileks menghadap sebuah cermin dengan penerangan dari arah belakang kita. Melihat titik di antara kedua mata, memanggil namanya agar bisa hadir. Tunggu, hening. Jika berhasil, ada bayangan seperti kembaran kita masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, pancaran tubuh berwarna hitam. Pertahankan sampai cahaya tubuh putih kekuningan berpendar hilang gemilang, baru dihentikan karena sudah berhasil. Jika tidak berhasil satu kali, ulangi sampai bisa berhasil dan bisa berkomunikasi secara lancar. Jika susah berhasil dengan cara di atas, bisa juga diniatkan untuk bertemu dan berkomunikasi dalam mimpi. Walau cara ini tidak maksimal dalam penyelarasannya, tapi sementara bisa dilakukan sebelum tahap menggunakan media cermin berhasil sukses. Peringatan dan saran. Harus hidup dengan belum berhadap bujur-bujuran, dengan perilaku yang bakena, telinga, curah bacenta. Kemudian jujur kepada Tuhan, kepada diri, sesama, dan alam. Jika tidak, maka pengetahuan ini tidak akan membawa manfaat dan selamat, tapi bencana dan malapetaka saja, karena setiap tindakan pasti ada karmanya. Saya menganjurkan untuk tidak mengamalkan lanjutannya, yaitu ke tingkat saudara tunggal, kecuali ada bimbingan terarah dari ketua adat, paringan, tokoh Islam Dayak, Kristen Dayak, guru main, atau orang yang ahli di bidang ini. Demikian ulasan kita kali ini. Salam Tabe Rahayu Kultur Dayak.